Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita merayakan Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Perayaan hari ini menandai berakhirnya kalender liturgi tahun B dan kita akan memasuki kalender liturgi tahun C minggu depan. Itu berarti minggu depan kita akan mulai merayakan Advent pertama. Munculnya perayaan Hari Raya Kristus Raja semesta alam tidak terlepas dari situasi bersejarah pada awal abad ke-20. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah dunia, ada 3 aliran besar yang muncul pada awal abad ke-20, yakni paham Marxisme, komunisme, dan fasisme. Yang pertama, paham Marxisme. Paham Marxisme muncul saat revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917. Saat itu, Vladimir Lenin yang berideologi Marxisme menggulingkan pemerintahan sementara di Kekaisaran Rusia yang saat itu sedang melemah akibat Perang Dunia yang Pertama yang terjadi pada tahun 1914 sampai tahun 1918. Saat itu ekonomi Rusia hancur, kelaparan meluas, dan ketidakpuasan atas kaisar muncul dan bergejolak. Sebagaimana kita tahu, Marxisme adalah paham dari Karl Marx yang salah satunya mengatakan bahwa agama adalah candu masyarakat. Hal ini bagi Vladimir Lenin, agama dilihat sebagai musuh. Itulah sebabnya kemudian gereja, terutama gereja Ortodoks di Rusia, ditindas habis-habisan. Biara dan tanah biara dirampas oleh negara. Ribuan imam dan biarawan dibunuh dan dipenjarakan, juga termasuk umat-umat beriman lainnya. Nah, dari paham Marxisme kemudian muncullah komunisme. Pengganti Vladimir Lenin, salah satunya adalah Joseph Stalin, dia menekankan paham komunisme yang menghapus agama sepenuhnya, agama dilarang, gereja dihancurkan atau dialihfungsikan, sehingga propaganda ateis dimunculkan secara ekstrim lewat media dan pendidikan. Sehingga memang muncul saat itu anti-gereja, anti-klerikalisme. Nah, dari komunisme kemudian muncul yang disebut sebagai fasisme. Nah, fasisme adalah ideologi politik dan gerakan yang mengkultuskan negara dan pemimpin politiknya sebagai pusat kehidupan. Ini ada 2 pemimpin besar yang muncul pada waktu itu. Yang pertama, Benito Mussolini yang berasal dari Italia, dan yang kedua adalah Adolf Hitler yang muncul di Jerman dengan Nazinya. Mereka adalah pemimpin-pemimpin otoriter yang memiliki kebenaran dan kekuasaan absolut dengan menggunakan kekuatan-kekuatan militer untuk menghancurkan orang-orang yang menjadi lawan politiknya. Nah, saat itu sangat sulit bagi gereja untuk bergerak. Karena apa? Karena gereja dan paham ketuhanan mulai direndahkan. Posisi Tuhan yang seharusnya sebagai puncak kehidupan manusia mulai dianggap tidak memiliki posisi apapun. Sebagai gantinya, para pemimpin inilah yang dilihat sebagai pribadi yang menggantikan kekuasaan absolut. Dan para pemimpin ini memiliki daya kekuatan otoriter yang mengatur segala kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Nah, situasi inilah yang kemudian memunculkan Paus Pius ke-11 untuk mengeluarkan surat apostolik Quas Primas pada tahun 1925.
Inti dari surat apostolik ini ada 3. Yang pertama adalah Kristus adalah Raja semesta alam yang kekuasaannya melampaui batas-batas politik dan geografis serta mencakup seluruh umat manusia, bangsa, dan pemerintahan. Yang kedua, kerajaan Kristus bukan hanya spiritual tetapi juga universal. Artinya, pemerintahan duniawi beserta hukum-hukum duniawi harus tunduk pada hukum moral dan kekuasaan yang berasal dari Allah. Dan yang ketiga adalah Hari Raya Kristus Raja ditetapkan sebagai peringatan bahwa Kristuslah pusat kehidupan kita, sumber damai dan tatanan sejati dalam dunia ini. Landasan teologisnya yang pertama berasal dari Yohanes bab 18 ayat 36, di mana Yesus menjawab Pilatus dengan sebuah kata yang sangat padat dan jelas. Kata Tuhan Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Memang kerajaan Tuhan bukanlah kerajaan duniawi yang berbasis pada kekuasaan politik atau militer, tetapi kerajaan spiritual dan universal yang mampu mengubah hati manusia, membawa damai, kebenaran, dan cinta. Kekuasaan Yesus bukanlah kekuasaan otoriter, melainkan kekuasaan yang dijalankan dengan penuh kerendahan hati, hamba yang menderita ebed Yahweh. Itu landasan yang pertama, Yohanes bab 18 ayat 36. Landasan kedua adalah Daniel bab 7 ayat 13 sampai dengan 14 yang berisi tentang visi Daniel yang melihat bahwa ada seorang seperti anak manusia datang dengan awan di atas langit dan kepadanya diberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan yang kekal. Ini menunjuk pada Tuhan Yesus yang kita yakini dan imani sebagai Raja semesta alam yang menerima tampuk kekuasaan dari Bapa, kemuliaan yang luar biasa, dan kerajaannya kekal abadi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuasaan Vladimir Lenin berakhir, kekuatan Joseph Stalin runtuh, nasib Benito Mussolini dan Adolf Hitler berakhir di keranda mati mereka. Mereka semuanya telah tiada. Hal ini menunjukkan bahwa entah seberapa hebatnya kekuasaan manusia, entah seberapa tinggi jabatannya dan kuatnya popularitasnya dan pengaruhnya di tengah masyarakat, pada akhirnya akan melemah, jatuh, dan mati. Sehebat-hebatnya seorang diktator dan otoriter menggunakan kekuatan militer, pada akhirnya semuanya akan berakhir di keranda mati. Realitas ini, saudara-saudari terkasih, hendaknya menyadarkan kita kembali akan kefanaan hidup kita. Entah apapun jabatan, predikat, atau kekuasaan yang kita miliki, kekayaan yang kita punyai, semuanya itu akan menghilang. Sebaliknya, hal yang sama juga menunjukkan bahwa kekuasaan yang kekal adanya adalah kekuasaan Yesus Kristus, Raja semesta alam. Semua penguasa yang saya sebutkan namanya tadi sudah mati. Yesus Kristus, Dia yang bangkit, yang hidup, yang menjadi Raja, akan kembali pada akhir zaman. Raja dari segala raja yang sampai sekarang kekuasaannya tetap ada dan eksis di dunia ini. Inilah yang kita mau kejar. Maka tempatkanlah Yesus Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita untuk segala aktivitas kita. Jadikan Dia Raja di hati kita dalam setiap gerak-gerak
hidup kita. Hendaklah kita hidup dalam kebenaran dan kasih, menjadi teladan bagi keluarga, bagi tempat kita bekerja, dan bagi masyarakat kita. Dan layanilah sesama dengan rendah hati, terutama mereka yang miskin, terlantar, dan terpinggirkan. Tuhan memberkati kita. Amin.